Hari-hari Dina terangkai seperti sebuah lukisan yang penuh warna pastel, hangat, dan menenangkan. 4 tahun setelah pernikahannya dengan Arif, hidup terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Cinta mereka bersemi di bawah restu keluarga yang harmonis, sebuah keluarga besar yang Dina impikan sejak lama. Di rumah sederhana namun asri yang mereka huni, setiap sudutnya dipenuhi tawa, aroma masakan, dan kehangatan yang tak pernah pudar. Arif, suaminya, adalah seorang insinyur yang bekerja keras dan memiliki hati selembut kapas. Ia selalu berhasil membuat Dina tersenyum, bahkan di hari-hari terberat sekalipun. Bagi Dina, Arif adalah pilar kekuatannya, sahabat terbaiknya, dan belahan jiwanya. Di akhir pekan, rutinitas mereka selalu sama, yaitu mengunjungi rumah keluarga besar Arif. Rumah megah milik orang tua Arif, Bapak dan Ibu Irawan, selalu menjadi tempat yang paling dinantikan. Bagi banyak orang, hubungan dengan mertua seringkali penuh tantangan, namun tidak bagi Dina. Ibu Irawan, seorang wanita parubaya dengan senyum yang meneduhkan dan mata yang selalu memancarkan kasih sayang, telah menganggap Dina seperti putrinya sendiri. Sejak awal, Ibu Irawan tak pernah membedakan perlakuan antara Dina dan Lia, putri kandungnya. Bahkan, terkadang perhatian yang diberikan Ibu Irawan kepada Dina terasa lebih besar, karena Dina adalah pendengar yang baik dan seringkali menemaninya berkebun di pekarangan belakang. "Nak Dina, coba lihat bunga anggrek ini," ujar Ibu Irawan suatu sore. Tangannya yang keriput dengan lembut membelai kelopak bunga. "Ini mekar setelah sekian lama Ibu rawat. Cantik, ya? Sama seperti kamu." Dina tersipu malu. "Ibu ini bisa saja. Anggrek ini memang sangat cantik, Bu." Dina belajar banyak dari ibu cara merawatnya. Di belakang mereka, Lia, kakak ipar Dina, hanya bisa mendengus pelan. Wajahnya yang biasanya dipoles sempurna kini terlihat keruh. Ia berdiri mematung di ambang pintu, tangannya melipat di dada, memandangi interaksi hangat itu dengan tatapan penuh iri. Lia, 5 tahun lebih tua dari Dina, adalah seorang wanita ambisius yang selalu ingin menjadi pusat perhatian. Sejak kecil, ia terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Pernikahannya dengan Danu, seorang pengusaha, adalah bukti status sosialnya yang tinggi. Namun, di balik kemewahan hidupnya, ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh uang. Lia selalu merasa kalah dari Dina. Bukan karena Dina lebih kaya atau lebih sukses, melainkan karena Dina berhasil mendapatkan sesuatu yang tidak bisa Lia dapatkan, kasih sayang tulus dari orang tua. Lia percaya, seharusnya ialah satu-satunya anak perempuan yang mendapatkan semua perhatian dan warisan dari orang tuanya. Ia melihat kehadiran Dina, menantu yang dicintai, sebagai ancaman serius. Kecantikan alami Dina, kepribadiannya yang ramah, dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan keluarga seolah menjadi duri dalam daging bagi Lia. Di mata Lia, Dina adalah perampas. Perampas cinta orang tua, perampas kebahagiaan suaminya, dan perampas calon warisan yang seharusnya menjadi miliknya. "Ibu, kenapa sih sibuk berkebun terus?" Lia memecah keheningan dengan nada ketus. "Ayah sudah bilang, mendingan duduk santai di teras. Nanti biar ada yang panggilin tukang kebun saja. Capek kan?" Ibu Wirawan menoleh. Senyumnya tetap merekah. "Ibu justru senang, Lia. Berkebun itu menenangkan hati. Dina juga sering bantu ibu." Lia melirik Dina dengan tatapan tajam yang tak terlihat oleh Ibu Wirawan. "Oh, iya. Mantu kesayangan memang paling rajin. Ya, sampai lupa kalau di rumah sendiri juga punya pekerjaan." Sindirnya dengan suara pelan. Dina pura-pura tidak mendengar. Ia sudah terbiasa dengan sindiran-sindiran kecil dari Lia. Awalnya, ia merasa sakit hati dan mencoba membicarakan hal ini dengan Arif. Tetapi Arif selalu menenangkannya dengan mengatakan bahwa itu hanyalah cara Lia bercanda. "Lia memang begitu, sayang. Dia tidak bermaksud jahat. Percayalah," ujar Arif kala itu. Karena terlalu mencintai suaminya, Dina pun memilih untuk percaya dan mengabaikan sikap dingin Lia. Namun, di balik sikap sabar Dina, Lia justru semakin menjadi-jadi. Ia mulai menyebarkan kebohongan kecil, mencoba membuat Ibu Wirawan ragu pada Dina. Misalnya,
Saat Dina memasak makanan kesukaan Ibu Irawan, Lia akan berbisik. Masakan Dina enak, tapi tidak seenak masakan ibu. Sepertinya ibu harus lebih sering mengajarinya lagi. Atau saat Dina mengenakan perhiasan yang diberikan oleh Arif, Lia akan berkomentar. Cantik, ya. Tapi sayang, tidak sebanding dengan perhiasan pusaka milik ibu yang konon harganya tak ternilai itu. Setiap kata yang keluar dari mulut Lia adalah racun yang disuntikan secara perlahan. Namun, berkat ketulusan hati Dina dan kasih sayang Ibu Irawan yang begitu besar, racun itu tak pernah berhasil merusak hubungan mereka. Hingga suatu malam, saat seluruh keluarga besar berkumpul untuk merayakan ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu Irawan. Suasana sangat meriah. Musik klasik mengalun lembut. Lampu-lampu taman berkelip indah. Dan aroma hidangan mewah tercium di seluruh penjuru ruangan. Di tengah pesta, Ibu Irawan naik ke panggung kecil di ruang keluarga. Terima kasih banyak karena sudah datang di perayaan kami, katanya dengan suara bergetar haru. Malam ini, saya ingin membagikan sesuatu yang sangat berarti bagi saya. Ibu Irawan membuka sebuah kotak bludru merah dan mengeluarkan sebuah kalung berlian yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Semua mata langsung tertuju pada kalung itu. Kalung itu adalah pusaka keluarga yang sudah turun-temurun, simbol kekayaan dan kehormatan keluarga Wirawan. Kalung ini bukan hanya perhiasan biasa, lanjut Ibu Irawan. Kalung ini adalah simbol kepercayaan. Dulu, ibu menerima ini dari nenek saya, dan saya berjanji akan memberikan ini kepada putri yang paling saya percaya dan cintai. Dina merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, kalung itu adalah lambang kepercayaan tertinggi dalam keluarga ini. Tiba-tiba, Ibu Wirawan menghampiri Dina dan mengalungkan kalung itu ke lehernya. Dina, nak, kata Ibu Wirawan dengan mata berkaca-kaca. Ibu tahu, kamu adalah menantu yang dikirim Tuhan untuk keluarga ini. Kamu telah membawa kebahagiaan dan cinta yang tulus. Kalung ini, Ibu percayakan padamu. Jaga baik-baik. Ya, nak. Dina tidak bisa berkata-kata. Air mata haru membanjiri matanya. Ia memeluk Ibu Wirawan dengan erat, mengucapkan terima kasih berkali-kali. Seluruh keluarga bertepuk tangan, kecuali satu orang. Lia berdiri di sudut ruangan. Wajahnya memerah padam, giginya gemeretak menahan amarah. Senyumnya yang dipaksakan terlihat seperti topeng yang akan segera retak. Di matanya, kilatan dendam terlihat sangat jelas. Bagi Lia, malam ini bukan hanya tentang ulang tahun pernikahan orang tuanya, tetapi juga malam di mana ia merasa semua yang seharusnya menjadi miliknya telah direnggut, dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan merebutnya kembali, bahkan jika harus dengan cara yang paling kejam. Beberapa hari setelah perayaan ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu Wirawan, kehidupan Dina terasa semakin bahagia. Kalung berlian pusaka itu kini melingkar indah di lehernya, bukan hanya sebagai perhiasan, melainkan sebagai sebuah janji dan kepercayaan. Setiap pagi, saat ia bersiap-siap di depan cermin, sentuhan berlian yang dingin itu selalu mengingatkannya pada betapa tulusnya kasih sayang Ibu Wirawan. Kalung itu menjadi simbol tak terucapkan dari statusnya sebagai putri sejati di mata keluarga besar. Dina merasa bangga, sekaligus sedikit terbebani dengan tanggung jawab besar yang menyertainya. Sore itu, Dina duduk di teras belakang bersama Ibu Wirawan, merapikan bunga-bunga anggrek yang mekar. Sinar matahari keemasan menyentuh rambutnya, membuat kalung yang ia kenakan berkilauan. Ibu, Dina merasa terharu sekali. Terima kasih banyak sudah mempercayakan kalung ini pada Dina. Ucapnya lembut sambil menyentuh liontin berlian di dadanya. Ibu Wirawan tersenyum hangat, menatap Dina dengan mata penuh cinta. Nak, kalung ini memang sudah lama menunggu pemilik yang tepat. Dan ibu yakin, kamulah orangnya. Kamu bukan hanya menantu, kamu sudah seperti putri yang melengkapi keluarga ini. Dina membalas senyuman itu. Ia tidak menyadari, dari balik jendela ruang keluarga, sepasang mata tajam mengamati mereka. Lia, kakak iparnya, mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Setiap kata pujian yang keluar dari mulut ibunya untuk Dina terasa seperti belati yang menusuk ulu hatinya. Dendam yang membara di malam perayaan kini semakin memanas.
Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kalung pusaka yang ia dambakan sejak kecil kini melingkar di leher Dina. Lia merasa semua impian masa kecilnya tentang menjadi pewaris kehormatan keluarga kini hancur lebur. Kalung itu seharusnya jadi milikku, bisik Lia pada dirinya sendiri. Suaranya dipenuhi kebencian. Aku anak kandungnya. Apa yang Dina miliki sampai ibu lebih memilih dia? Lia mulai merencanakan sesuatu. Selama ini, ia selalu mengamati kebiasaan Dina, termasuk bagaimana Dina menyimpan kalung itu. Lia tahu, Dina sangat berhati-hati. Setelah memakai kalung itu untuk acara keluarga atau makan malam khusus, Dina akan meletakkannya kembali di dalam kotak bludru merah dan menyimpannya di laci kecil di meja rias di kamarnya. Lia juga tahu, laci itu tidak pernah dikunci. Beberapa hari kemudian, Lia mendapat kesempatan emas. Ia mendengar dari suaminya, Danu, bahwa ia harus pergi keluar kota selama 2 hari untuk urusan pekerjaan. Lia memutar otaknya. Ia bisa menggunakan kesempatan ini. Ia berencana untuk menginap di rumah orang tuanya dengan alasan ingin menemani ibunya yang sedang tidak enak badan. Bu, aku menginap di sini ya. Biar aku bisa urus ibu. Ucap Lia pada Ibu Wirawan dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Ibu Wirawan, yang merasa tersentuh dengan perhatian putrinya, langsung mengiyakan. Dina, yang kebetulan sedang berada di sana, merasa senang karena Ibu Wirawan akan ditemani. Ia tidak menyadari bahwa di balik senyum palsu Lia, ada niat yang sangat jahat. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dina dan Arif diundang makan malam oleh orang tua mereka. Setelah makan malam, Lia mengajak Dina untuk membantu Ibu Wirawan di dapur, sementara Arif dan ayahnya berbincang di ruang kerja. Saat itulah, Lia mulai melancarkan rencananya. Ia meminta Dina untuk mengambilkan kotak teh khusus di kamarnya. Dina, tolong ambilkan kotak teh yang ada di laci meja rias di kamarku. Kuncinya ada di bawah pot bunga di jendela. Ucap Lia, sengaja menyebutkan detail yang akan membuat Dina harus masuk ke kamarnya. Dina mengangguk dan bergegas ke kamar Lia. Ia mengambil kotak teh itu, tetapi ia tidak langsung kembali. Di benaknya, ia teringat bahwa ia belum menyimpan kalung pusaka itu. Ia memutuskan untuk menyimpan kalung itu sekarang juga, agar lebih aman. Ia melepaskan kalung berlian itu dari lehernya, meletakkannya dengan hati-hati di dalam kotak bludru, lalu meletakkan kotak itu di dalam laci meja riasnya. Ia tidak mengunci laci itu, karena ia merasa bahwa di rumah keluarga, tidak ada yang perlu ia khawatirkan. Saat Dina kembali ke dapur, Lia tersenyum kecil penuh kemenangan. Ia menatap Dina dengan tatapan sinis. Terima kasih, adik iparku yang manis. Sekarang, ayo kita bantu ibu di dapur. Malam itu, Dina dan Arif pulang ke rumah mereka. Keesokan harinya, Dina menyadari bahwa ia tidak mengenakan kalung pusaka itu. Ia menganggap hal itu wajar, karena ia telah meletakkannya dengan aman di dalam kotak. Namun, saat ia akan pergi bekerja, sebuah pikiran mengganggu dirinya. Aku harus memastikan kalung itu aman. Ia menelepon rumah orang tua Arif dan bertanya apakah ia bisa datang sebentar untuk mengambil kalung itu. Ibu Wirawan menyambutnya dengan gembira. Tentu, Nak, ibu juga ingin melihatmu. Dina segera meluncur ke rumah mertuanya. Ia disambut oleh Ibu Wirawan yang sedang duduk santai di teras. Lia tidak terlihat di mana-mana. Lia sedang keluar sebentar. Nak, ada urusan, kata Ibu Wirawan. Dina berjalan ke kamar yang biasa ia gunakan di rumah itu, membuka laci meja rias, dan mencari kotak bludru merah. Namun, kotak itu tidak ada. Jantungnya berdegup kencang. Ia menggeledah laci itu, mencari di bawah tumpukan pakaian, di bawah bantal, di mana saja yang ia ingat ia pernah meletakkannya. Kotak itu tidak ada di sana. Kalungnya hilang. Bisik Dina pada dirinya sendiri. Suaranya bergetar. Dina panik. Ia bergegas menemui Ibu Wirawan dan menceritakan semuanya. Wajah Ibu Wirawan langsung berubah pucat. Hilang? Kamu yakin? Nah, coba cari lagi pelan-pelan. Ujarnya dengan nada cemas. Ibu Wirawan dan Dina mencari kalung itu bersama-sama. Mereka menggeledah setiap sudut kamar itu.
Mereka bahkan mencari di tempat-tempat yang tidak masuk akal, berharap kalung itu hanya terselip. Namun, pencarian itu sia-sia. Kalung itu benar-benar hilang. Ibu Wirawan yang awalnya terlihat tenang, kini mulai menangis. Kalung itu, warisan dari nenek, tidak mungkin hilang. Suara tangisan Ibu Wirawan memancing perhatian Bapak Wirawan yang sedang membaca koran di ruang kerja. "Ada apa ini? Kenapa Ibu menangis?" tanyanya dengan suara berat. Dina mencoba menjelaskan, tetapi lidahnya terasa keluh. "Kalung pusaka. Kalung yang Ibu berikan pada Dina hilang, Pak." Wajah Bapak Wirawan langsung mengeras. Ia menatap Dina dengan tatapan yang penuh kecurigaan. "Dina, kamu kan yang terakhir memegangnya? Bagaimana bisa hilang?" Tepat pada saat itu, Lia pulang. Ia melihat suasana tegang dan berpura-pura terkejut. "Ada apa ini? Kok suasananya tegang sekali?" tanyanya dengan suara dibuat-buat. "Kalung pusaka. Lia, kalung pusaka yang Ibu berikan pada Dina hilang," kata Ibu Wirawan dengan suara serak. Lia menatap Dina. Air mata palsu mulai menggenang di matanya. "Ya Tuhan, Dina, kok bisa? Itu kan pusaka keluarga. Kamu kan yang paling bertanggung jawab." Kata-kata Lia bagai bensin yang menyiram api. Bapak Wirawan kini menatap Dina dengan penuh amarah. "Ibu sudah memberimu kepercayaan penuh, Dina. Tapi kamu..." Dina merasa seperti tersambar petir. Perasaan panik kini bercampur dengan rasa sakit yang luar biasa. Ia menoleh ke arah Lia, mencoba mencari dukungan, tetapi Lia hanya menatapnya dengan senyum puas yang tersembunyi di balik matanya yang berkaca-kaca. Dina tahu, ini adalah jebakan. Ia tahu, Lia adalah dalang di balik semua ini. "Saya tidak tahu, Bu. Pak, saya benar-benar tidak tahu," ucap Dina, suaranya pecah. "Saya terakhir kali meletakkannya di laci di kamar saya. Saya tidak menguncinya, karena saya pikir..." "Itu kesalahanmu, Dina," potong Lia dengan suara nyaring. "Kamu tahu itu pusaka. Kenapa tidak kamu simpan dengan lebih aman? Apa jangan-jangan kamu sengaja?" "Lia," tegur Ibu Wirawan, terkejut dengan tuduhan putrinya. Namun, tuduhan itu sudah terlontar. Keraguan mulai tumbuh di hati Bapak Wirawan. Di saat itu juga, Arif, suami Dina, tiba di rumah. Ia terkejut melihat suasana yang kacau. "Ada apa ini? Kenapa semuanya tegang?" tanya Arif. "Kalung pusaka kita hilang, Nak," jawab Ibu Wirawan sambil terisak. "Kalung yang Ibu berikan pada Dina." Arif menatap Dina, matanya yang biasa hangat kini terlihat dingin dan penuh pertanyaan. "Dina? Kenapa bisa?" Dina melihat keraguan di mata suaminya. Pukulan terberat bukanlah hilangnya kalung itu, melainkan runtuhnya kepercayaan dari orang-orang yang paling ia cintai. Ia mencoba menjelaskan, "Aku bersumpah, Mas, aku tidak tahu." Namun, Lia dengan cepat memotong. "Mas, jangan percaya begitu saja. Aku lihat sendiri Dina meletakkan kalung itu di laci tanpa menguncinya. Mungkin dia punya niat lain." Air mata Dina jatuh membasahi pipinya. Ia merasa sendirian, terperangkap dalam jaring fitnah yang ditenun oleh kakak iparnya sendiri. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Babak yang penuh dengan penderitaan, pengkhianatan, dan kebencian. Ketegangan di ruang keluarga rumah Wirawan terasa begitu pekat, seolah udara pun ikut membeku. Tuduhan yang dilontarkan Lia bagaikan pukulan telak yang membuat lutut Dina lemas. Sementara sorot mata penuh curiga dari Arif dan mertuanya terasa lebih tajam dari sebilah belati. Di tangan Lia, kalung palsu dan surat gadai palsu itu menjadi bukti tak terbantahkan yang menghancurkan semua kebahagiaan yang telah Dina bangun selama bertahun-tahun. Hatinya menjerit, ingin membela diri, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Bagaimana mungkin ia melawan bukti yang telah direkayasa dengan begitu sempurna? "Saya tidak melakukan itu, Pak, saya bersumpah," bisik Dina. Air matanya membanjiri pipinya. Ia menatap Arif, mencari secercah harapan di matanya. Pria yang selama ini ia anggap sebagai pelindungnya, kini menatapnya dengan kekecewaan yang sangat dalam. Matanya yang dulu penuh kehangatan,
kini dipenuhi kabut keraguan. "Dina, Mas tidak tahu harus percaya apa lagi," ujar Arif. Suaranya bergetar. Ia sendiri tampak bingung. Hatinya bergelut antara cinta yang ia rasakan untuk Dina dan bukti yang ada di depan mata. Bukti ini begitu kuat. "Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu butuh uang?" Dina menggelengkan kepala. "Mas, itu semua bohong. Surat gadai itu palsu. Aku tidak pernah menggadaikan kalung pusaka itu." Lia melangkah maju. Wajahnya dipenuhi kesedihan yang dibuat-buat. Sebuah topeng yang ia kenakan dengan sempurna. "Kak Arif, jangan percaya. Dina pintar sekali berbohong. Aku tidak tahu harus bilang apa lagi. Kalung pusaka peninggalan nenekku sudah digadaikan." Lia memeluk Ibu Wirawan yang menangis terseduh-seduh. Pemandangan itu semakin memojokkan Dina, membuatnya tampak seperti penjahat keji di mata seluruh keluarga. Bapak Wirawan, yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik keluarga, akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar dingin dan tanpa emosi, seolah ia sedang berbicara tentang masalah bisnis. "Sudah cukup. Masalah ini sudah terlalu jauh. Kita harus selesaikan ini secara hukum. Keluarga Wirawan tidak bisa membiarkan aib seperti ini begitu saja." Kata-kata Bapak Wirawan bagaikan palu godam yang menghancurkan sisa-sisa harapan Dina. Ia tidak menyangka masalah ini akan berakhir di meja hijau. Dina mencoba memohon kepada Arif, namun Arif hanya memalingkan wajah, seolah tak sanggup melihatnya. Lia tersenyum tipis di balik punggung Ibu Wirawan. Senyum kemenangan yang tak terlihat oleh siapapun kecuali Dina. Hari-hari berikutnya adalah neraka yang tak berkesudahan bagi Dina. Ia di sidang. Ruang sidang yang megah dan dingin terasa seperti sangkar yang mengurungnya. Dindingnya yang tinggi dan catnya yang pucat terasa mengintimidasi. Pengacara Lia, seorang pria tua yang licik, menyajikan bukti-bukti palsu yang telah disusun rapi. Surat gadai palsu, rekaman kamera CCTV yang telah dimanipulasi, dan saksi-saksi palsu yang bersaksi bahwa mereka melihat Dina menggadaikan kalung itu. Setiap kesaksian dan bukti yang disajikan, bagaikan pisau yang mengiris-iris hati Dina. Lia, dengan wajah sendu dan air mata buaya, bersaksi di pengadilan. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan kalung palsu di tas Dina dan surat gadai di laci meja rias. Ia menggambarkan dirinya sebagai korban yang tidak bisa berbuat apa-apa, sementara Dina adalah seorang penjahat yang telah mengkhianati kepercayaan keluarga. "Saya tidak menyangka, Pak Hakim," ucap Lia dengan suara bergetar yang dibuat-buat. "Dina, yang selama ini kami anggap sebagai bagian dari keluarga, tega melakukan hal sekejam ini." Dina, di kursi terdakwa, hanya bisa menunduk. Air matanya terus mengalir, membasahi tangannya yang dingin dan gemetar. Ia mencoba melawan, tetapi pengacara yang ditunjuk pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Bukti yang ada terlalu kuat dan telah direkayasa dengan sempurna. Ia merasa tak berdaya, seperti seekor domba yang digiring ke kandang serigala. Pukulan terberat datang saat Arif dipanggil untuk bersaksi. Dina menatapnya dengan penuh harap, berharap suaminya akan membela dirinya, mengatakan kepada hakim bahwa semua itu bohong. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping. Arif berdiri di kursi saksi, menatap Dina dengan mata kosong. Mas, Jen," bisik Dina, namun suaranya tak terdengar. Saya percaya istri saya tidak melakukan itu," ucap Arif dengan suara bergetar. Hati Dina seketika dipenuhi harapan. Namun, kalimat berikutnya menghancurkan segalanya. "Tapi, bukti yang ada tidak bisa dipungkiri. Saya merasa sangat kecewa dan dikhianati." Kesaksian Arif adalah paku terakhir di peti mati bagi Dina. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak lagi peduli dengan hukuman yang akan ia terima. Ia hanya peduli dengan pengkhianatan suaminya. Pria yang selama ini ia cintai, kini berdiri di sisi kakak iparnya, membiarkannya jatuh ke jurang kehancuran. Hakim pun membacakan vonis. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, terdakwa Dina dinyatakan bersalah atas pencurian dan penggelapan kalung pusaka. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Suara palu hakim terasa memekakan telinga. Dina terhuyung. Dunia di sekitarnya terasa berputar.
Ia tidak bisa mendengar apapun lagi. Ia hanya melihat wajah Lia yang tersenyum kemenangan, dan wajah Arif yang menatapnya dengan penyesalan yang terlambat. Di matanya, Dina melihat cermin dari kebencian dan kejahatan. Di luar pengadilan, saat ia digiring masuk ke dalam mobil polisi, Dina menoleh ke belakang. Ia melihat Ibu Wirawan menangis terseduh-seduh, dan Bapak Wirawan berdiri tegak dengan wajah dingin. Ia juga melihat Arif yang menatapnya dengan tatapan kosong, penuh penyesalan. Namun, penyesalan itu terasa terlambat. Hati Dina hancur berkeping-keping. Di balik kaca mobil polisi, Dina melihat Lia yang tersenyum. Senyum kemenangan, senyum kebahagiaan. Dina tahu, mulai saat itu, hidupnya akan berubah. Dan ia bersumpah, setelah keluar dari penjara, ia akan membalas semua penderitaan ini dengan cara yang paling kejam, tanpa ampun. Suara pintu sel yang dibanting menutup adalah suara yang paling memekakan telinga dalam hidup Dina. Suara itu adalah tanda berakhirnya babak kehidupannya yang lama, dan dimulainya babak baru yang penuh kegelapan. Penjara adalah tempat yang dingin, keras, dan penuh dengan keputusasaan. Dina, yang selama ini terbiasa hidup dalam kehangatan cinta dan kenyamanan, kini harus beradaptasi dengan realita baru yang kejam. Ia tidak hanya kehilangan kebebasan fisiknya, tetapi juga kebebasan emosionalnya, kehilangannya kepercayaan pada orang-orang yang paling ia cintai. Selnya sempit dan lembab, hanya berisi ranjang besi, toilet jongkok, dan sebuah jendela kecil yang terhalang jeruji. Aroma apek, keringat, dan makanan basi menjadi parfum sehari-hari yang tak terhindarkan. Di luar sel, suara-suara sumbang dari para narapidana lain terdengar bersahutan, menciptakan simfoni penderitaan yang tak berkesudahan. Ada tangisan lirih, makian kasar, tawa sinis, dan bisikan-bisikan konspirasi yang tak jelas. Malam pertama adalah yang terberat. Dina tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Lia yang tersenyum kemenangan, dan wajah Arif yang penuh kekecewaan, muncul di benaknya. Air matanya terus mengalir, membasahi bantal tipis yang ia gunakan. Ia merasa sangat sendirian, seolah seluruh dunia telah meninggalkannya. Ia merindukan pelukan Arif, sentuhan lembut Ibu Wirawan, dan tawa di meja makan. Semua kenangan indah itu kini terasa seperti mimpi buruk yang menyakitkan. Setelah beberapa hari, kesedihan Dina berubah menjadi amarah. Amarah yang membara, yang menjadi satu-satunya bahan bakar untuknya bertahan. Ia mulai memahami bahwa menangis dan meratapi nasib tidak akan mengubah apa-apa. Sebaliknya, ia harus menggunakan waktu ini untuk merencanakan balas dendamnya. Ia bersumpah, ia tidak akan membiarkan Lia hidup bahagia setelah menghancurkan hidupnya. Dina mulai beradaptasi dengan kehidupan di penjara. Ia belajar untuk tidak menunjukkan kelemahannya. Ia tidak lagi menunduk, tidak lagi menangis. Wajahnya menjadi dingin, matanya menyorotkan api kebencian yang dalam. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, karena ia tahu, semua orang di sini memiliki kisahnya sendiri. Ia berteman dengan beberapa narapidana lain, bukan untuk mencari teman, melainkan untuk mengumpulkan informasi. Ia belajar tentang dunia luar, tentang bagaimana hukum bekerja, dan bagaimana orang bisa mendapatkan kekuasaan meskipun berada di balik jeruji besi. Di penjara, ia bertemu dengan seorang wanita parubaya bernama Tanti, yang dulunya adalah seorang pengacara handal. Tanti dipenjara karena dituduh melakukan penggelapan dana, sebuah tuduhan yang ia yakini juga merupakan jebakan. Tanti melihat potensi di dalam diri Dina, melihat api yang membara di matanya, dan memutuskan untuk membantunya. Kamu punya alasan untuk hidup, Dina. Kamu punya alasan untuk membalas dendam, ujar Tanti suatu sore, saat mereka sedang duduk di halaman penjara. Jangan buang-buang waktu di sini. Gunakan waktu ini untuk belajar, untuk menjadi lebih kuat. Dina mendengarkan dengan saksama. Tanti mengajarinya banyak hal. Ia mengajari Dina tentang hukum, tentang celah-celah hukum, dan bagaimana cara membalas dendam tanpa melanggar hukum. Tanti juga mengajari Dina tentang dunia bisnis, tentang bagaimana uang dan kekuasaan bekerja. Ia mengajari Dina untuk membaca laporan keuangan, menganalisis saham, dan berinvestasi di pasar gelap.
Setiap hari, Dina menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku hukum yang disediakan di perpustakaan penjara. Ia mencatat semua yang ia pelajari di buku catatan kecil yang ia simpan dengan rahasia. Ia juga belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa lainnya yang ia yakini akan membantunya di masa depan. Ia juga belajar seni bela diri dari seorang narapidana lain, untuk memastikan ia bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak pernah ia lupakan, wajah Lia yang tersenyum kemenangan. Setiap kali ia merasa lelah atau putus asa, ia akan memejamkan mata dan membayangkan wajah Lia, dan amarahnya akan kembali membara. Ia membayangkan bagaimana ia akan menghancurkan Lia, bagaimana ia akan membuat Lia merasakan penderitaan yang sama dengan yang ia alami. 3 tahun berlalu. Dina keluar dari penjara. Ia bukan lagi wanita yang lembut dan polos yang masuk ke penjara 3 tahun lalu. Ia kini lebih dingin, lebih kejam, dan lebih penuh perhitungan. Wajahnya tidak lagi dipenuhi kesedihan, tetapi tekad yang membara. Ia telah menjadi wanita yang siap untuk membalas dendam. Di luar gerbang penjara, tidak ada siapapun yang menjemputnya. Tidak ada Arif, tidak ada Ibu Wirawan, tidak ada Lia. Dina tersenyum sinis. Ia tahu, mereka sudah melupakannya. Tapi ia tidak akan pernah melupakan mereka. Ia melangkah keluar dari gerbang penjara, menghirup udara bebas. Udara itu terasa manis, seperti janji balas dendam yang akan segera ia laksanakan. Udara bebas yang ia hirup terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Namun bagi Dina, udara itu adalah kebebasan yang telah lama ia impikan. Setiap tarikan napas terasa manis, membawa janji baru yang jauh lebih kuat dari harapan apapun yang pernah ia miliki. Ia melangkah keluar dari gerbang penjara, sebuah struktur beton suram yang telah menjadi kubur bagi masa lalunya selama 3 tahun. Punggungnya tegap, langkahnya mantap. Di balik pintu gerbang yang tertutup itu, ia meninggalkan Dina yang lama, seorang wanita polos yang percaya pada cinta dan kebaikan, yang hidupnya hancur oleh kebohongan dan pengkhianatan. Di hadapan dunia, kini berdiri seorang wanita baru yang lebih dingin, lebih kejam, dan dipenuhi oleh tekad balas dendam yang membara. Dina menatap langit biru yang cerah, seolah-olah ia bisa melihat takdirnya sendiri di sana, yang kini ia genggam erat di tangannya. Matanya yang dulu mudah berkaca-kaca, kini menatap lurus ke depan tanpa emosi. Tidak ada yang menjemputnya. Tidak ada Arif, yang dulu berjanji akan menjaganya selamanya dan kini meninggalkannya. Tidak ada Ibu Wirawan, yang dulu menganggapnya seperti putri sendiri, tetapi kini dia membisu. Tidak ada Lia, yang telah menghancurkan hidupnya, mungkin sedang menikmati kebebasan dan kekayaannya. Mereka semua telah melupakannya, menguburnya dalam-dalam bersama aib keluarga yang ia bawa. Dina tidak merasa sedih. Ia justru merasa lega. Kehadiran mereka hanya akan mengganggu fokusnya. Ia sudah tidak punya waktu untuk meratapi masa lalu. Kini, ia hanya punya satu tujuan, balas dendam. Penampilannya telah berubah total. Rambutnya yang dulu panjang, terurai indah, dan terawat kini dipotong pendek sebatas bahu, memberikan kesan dingin dan praktis. Ia tidak lagi peduli dengan riasan atau pakaian yang mahal. Matanya yang dulu memancarkan kehangatan dan kelembutan, kini terlihat tajam, dingin, dan penuh perhitungan, seperti mata seorang predator yang mengintai mangsanya. Garis-garis rahangnya kini lebih tegas, menunjukkan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Tubuhnya yang dulu ramping dan feminin, kini terlihat lebih kuat dan tegap karena latihan fisik yang ia lakukan di penjara. Ia bukan lagi Dina yang dulu, yang bisa dengan mudah ditipu dan dimanipulasi. Ia kini adalah Dina yang baru, Dina yang siap untuk bertarung, Dina yang tidak akan pernah lagi menjadi korban. Dina berjalan di jalanan kota, menatap hiruk-pikuk kehidupan yang telah ia tinggalkan. Ia merasa seperti orang asing di kotanya sendiri. Ia tidak langsung pergi ke rumah orang tuanya, atau ke rumah lamanya bersama Arif. Ia tahu, jika ia melakukannya, ia akan kembali ke kehidupan yang penuh dengan luka dan pengkhianatan. Ia tidak ingin itu. Ia ingin memulai hidup baru, sebuah kehidupan yang ia bangun sendiri, tanpa campur tangan orang lain. Ia pergi ke sebuah hotel kecil,
menyewa kamar sederhana, dan mulai menyusun rencananya. Ia mengeluarkan buku catatan kecil yang ia simpan dengan rahasia di dalam penjara. Di dalamnya, ada semua informasi yang ia kumpulkan dari Tanti, pengacara yang bijaksana, dan narapidana lainnya. Buku catatan itu bukan hanya catatan, melainkan peta balas dendamnya. Dina membaca ulang setiap halaman dengan cermat, nama-nama orang penting, nama perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam bisnis gelap, celah-celah hukum yang bisa ia manfaatkan, dan strategi investasi yang Tanti ajarkan kepadanya. Tanti telah menjadi mentornya, mengajarinya bahwa balas dendam yang paling efektif bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan kecerdasan, uang, dan kekuasaan. Langkah pertamanya adalah mencari pekerjaan. Ia tidak bisa langsung membalas dendam tanpa memiliki kekuatan finansial yang memadai. Dengan kemampuan yang ia pelajari dari Tanti, ia yakin ia bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Ia membuat CV palsu, menyamarkan masa lalunya, dan melamar pekerjaan di sebuah perusahaan investasi. Ia tahu, dunia investasi adalah dunia yang kejam, di mana uang dan kekuasaan adalah segalanya. Dunia ini adalah tempat yang sempurna untuk memulai balas dendamnya. Ia butuh modal untuk menghancurkan mereka. Di perusahaan itu, ia bekerja keras, membuktikan dirinya. Dalam waktu singkat, ia berhasil naik jabatan. Karyawan lain yang mencoba menghalangi jalannya, dengan mudah ia singkirkan. Ia menggunakan semua pengetahuan yang ia dapatkan dari Tanti, dan dalam waktu singkat, ia berhasil naik jabatan. Ia menjadi salah satu pegawai terbaik di perusahaan itu, mendapatkan kepercayaan dari atasannya, dan mengumpulkan kekayaan yang cukup untuk melancarkan rencana balas dendamnya. Namun, di balik semua kesuksesannya, ia tidak pernah melupakan tujuannya. Setiap malam, ia akan menatap foto Lia yang ia simpan di dalam dompetnya, dan amarahnya akan kembali membara. Ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa ia akan membalas semua penderitaan ini dengan cara yang paling kejam, tanpa ampun. Ia tidak akan berhenti sebelum Lia kehilangan segalanya, sama seperti yang ia alami. Ia akan menunggu, merencanakan, dan menyerang ketika saatnya tiba. Ia akan menjadi bayangan yang mengintai, dan Lia tidak akan pernah tahu apa yang menimpanya. Waktu adalah alat balas dendam yang paling tajam, dan selama 3 tahun, Dina mengasahnya dengan penuh kesabaran, mengubah penderitaan menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Ia tidak lagi bekerja di perusahaan investasi. 3 tahun setelah kebebasannya, ia telah mendirikan kerajaannya sendiri, sebuah perusahaan investasi dan manajemen aset yang ia namai Phoenix. Nama itu bukan sekadar nama, melainkan simbol kebangkitan yang abadi, bangkit dari abu kehancuran, menjadi lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya. Phoenix kini menjadi perusahaan yang disegani di dunia bisnis, berkat kecerdasan, ketegasan, dan visi jangka panjang Dina. Kini, Dina bukan lagi seorang wanita sederhana yang mudah ditipu. Ia telah berubah total, menjadi seorang pengusaha wanita yang kejam, dingin, dan penuh perhitungan. Penampilannya adalah cermin dari kekuasaannya. Elegan dengan pakaian rancangan desainer ternama, rambut hitamnya dipotong bob modern yang tegas, dan tatapan matanya selalu tajam, penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. Ia dikenal sebagai Ratu Dingin di dunia bisnis, seorang wanita yang tidak pernah menunjukkan kelemahannya, tidak pernah tersentuh oleh emosi, dan selalu mendapatkan apa yang ia inginkan. Apartemen mewahnya yang berada di puncak gedung pencakar langit dengan pemandangan kota di malam hari, menjadi saksi bisu dari kesendirian dan tekadnya. Di sana, ia mengendalikan bisnisnya, merencanakan setiap langkahnya, dan menahan amarah yang membara di dalam hatinya. Namun, di balik semua kesuksesan dan kekuasaan itu, ia tidak pernah melupakan tujuannya. Setiap malam, di apartemennya yang megah, ia akan menatap foto Lia yang ia simpan di dalam dompetnya. Amarahnya tidak pernah padam, justru semakin membara seiring dengan kekuasaan yang ia miliki. Ia tahu, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai balas dendamnya. Ia telah memiliki semua yang ia butuhkan, kecerdasan, kekuatan finansial, dan jaringan yang luas. Ia tidak akan menunggu lagi. Langkah pertama Dina adalah mengumpulkan informasi tentang keluarga Wirawan.
Dengan menggunakan koneksinya di dunia bisnis, ia menyewa seorang detektif swasta terbaik, seorang pria yang dikenal karena kemampuannya untuk menemukan informasi yang paling tersembunyi sekalipun. Ia meminta detektif itu untuk mengintai setiap gerak-gerik Lia, Arif, dan seluruh keluarga Wirawan. Ia ingin tahu apa saja yang telah terjadi selama 3 tahun ia di penjara. Ia ingin tahu bagaimana nasib kalung pusaka yang telah menghancurkan hidupnya. Laporan detektif itu tiba dalam bentuk tumpukan berkas yang tebal. Dina membaca setiap halaman dengan mata dingin. Laporan itu tidak mengejutkannya, tetapi membuatnya semakin muak. Lia, setelah berhasil menyingkirkan Dina, hidup dengan bahagia dan bergelimang harta. Ia dan suaminya, Danu, membuka bisnis perhiasan yang berkembang pesat. Dengan bangga mereka menamai bisnis itu, Wirawan Jewelry. Seolah-olah kehormatan keluarga itu adalah milik mereka sepenuhnya. Mereka seringkali tampil di majalah-majalah mewah, menunjukkan kekayaan dan kebahagiaan mereka. Lia bahkan sering memamerkan perhiasan berlian baru yang ia beli, seolah-olah semua itu adalah hasil kerja kerasnya. Namun, laporan itu juga membawa kabar buruk. Kalung pusaka keluarga Wirawan, setelah digadaikan oleh Lia, ternyata tidak hanya dijual kepada seorang kolektor barang antik di luar negeri, tetapi juga dengan harga yang sangat rendah. Seluruh uang hasil penjualan itu digunakan Lia untuk memulai bisnisnya. Dina mengepalkan tangannya. Amarahnya semakin membara. Lia tidak hanya menghancurkan hidupnya, tetapi juga menghancurkan warisan keluarga yang sangat berharga. Dina bersumpah, ia akan membuat Lia merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih buruk. Rencana balas dendam Dina dimulai dengan menyerang bisnis Lia. Dengan kekuasaan yang ia miliki, ia mulai menyebarkan rumor-rumor negatif tentang bisnis perhiasan Lia. Ia menggunakan media sosial, media massa, dan koneksinya di dunia bisnis untuk menyebarkan berita-berita palsu tentang kualitas perhiasan Lia yang buruk, dan tentang sumber perhiasan mereka yang ilegal. Dina bahkan menyewa influencer dan blogger yang berpengaruh untuk menyebarkan berita-berita tersebut secara halus, membuat Lia tampak seperti seorang penipu. Dalam waktu singkat, reputasi bisnis Lia hancur. Penjualan menurun drastis, pelanggan mulai mengeluh, dan investor mulai menarik modal mereka. Lia dan suaminya, Danu, panik. Mereka tidak tahu siapa yang berada di balik semua ini. Mereka mencoba mencari tahu, tetapi Dina sangat cerdik. Ia tidak pernah meninggalkan jejak, selalu bekerja di balik layar, seperti bayangan yang tak terlihat. Ia hanya duduk di apartemennya, menatap layar komputer, dan tersenyum sinis melihat kehancuran yang ia sebabkan. Namun, Dina tidak berhenti di situ. Ia tahu, balas dendam yang paling manis adalah balas dendam yang merusak dari dalam. Ia mulai mendekati Danu, suami Lia. Ia menyamar sebagai seorang investor kaya raya yang tertarik untuk berinvestasi di bisnis perhiasan. Danu, yang putus asa, dengan mudah terperangkap dalam jaring Dina. Dina dan Danu mulai bertemu secara rahasia. Dina berpura-pura jatuh cinta pada Danu, dan Danu, yang merasa diabaikan oleh Lia, dengan mudah terbuai. Dina menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan semua informasi tentang bisnis Lia, tentang keuangan mereka, dan tentang semua kebohongan yang Lia sembunyikan dari Danu. Dengan senyum palsu dan kata-kata manis, Dina berhasil mendapatkan semua yang ia inginkan. Balas dendam Dina telah dimulai. Ia tidak akan berhenti sebelum ia menghancurkan Lia, dan semua orang yang telah menghancurkan hidupnya. Ia akan membuat mereka merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih buruk. Apartemen mewah Dina di puncak gedung pencakar langit bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga pusat komando dari operasi balas dendamnya. Cahaya lampu kota yang berkilauan di bawahnya adalah saksi bisu dari setiap langkah kejam yang ia ambil, setiap strategi yang ia susun dengan dingin dan penuh perhitungan. Malam itu, Dina duduk di sofa beludru berwarna gelap, menyesap teh hangat dari cangkir porselen yang elegan, sambil meninjau laporan terbaru dari detektifnya. Layar tablet di tangannya menampilkan detail-detail pertemuan rahasianya dengan Danu, suami Lia. Dina tersenyum sinis, sebuah senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Jaring yang ia pasang telah berfungsi sempurna. Danu, yang putus asa,
merasa diabaikan oleh Lia, dan haus akan validasi, telah jatuh ke dalam perangkapnya tanpa perlawanan. Dina tidak hanya berpura-pura menjadi seorang investor kaya yang tertarik pada bisnis perhiasan Danu. Ia juga memainkan peran sebagai wanita yang penuh kasih sayang dan perhatian. Sebuah peran yang ia pelajari dengan sempurna selama 3 tahun di penjara. Ia mendengarkan semua keluhan Danu tentang Lia, tentang bagaimana Lia berubah dari seorang kekasih menjadi wanita ambisius yang hanya peduli pada uang, status sosial, dan citra publik. Danu, yang selama ini merasa hidup dalam bayangan Lia, merasa menemukan belahan jiwa dalam diri Dina, seseorang yang bisa mengerti perasaannya dan memujinya tanpa pamrih. "Dina, kamu berbeda," ujar Danu suatu malam, saat mereka sedang makan malam di restoran mewah dengan pemandangan kota. "Lia hanya peduli pada penjualan dan keuntungan. Ia tidak pernah peduli pada perasaanku, pada idenya. Seolah-olah aku hanya hiasan yang bisa ia pamerkan." Dina tersenyum lembut, senyum yang ia latih di depan cermin, tampak tulus dan menenangkan. "Setiap orang punya prioritasnya masing-masing, Danu. Tapi aku percaya, cinta dan kebahagiaan harusnya menjadi prioritas utama. Sebuah hubungan tanpa dukungan emosional, seperti bisnis tanpa modal, keduanya akan runtuh," bisiknya, meletakkan tangannya di atas tangan Danu. Sentuhan itu adalah sentuhan palsu, namun bagi Danu, itu adalah sentuhan manusia yang telah lama ia rindukan. Kata-kata Dina bagaikan balsem bagi luka hati Danu. Ia semakin mempercayai Dina, semakin sering curhat, dan tanpa sadar, ia mulai membocorkan rahasia-rahasia bisnis Lia. Dina dengan cerdik memancing informasi, bertanya tentang laporan keuangan yang paling sensitif, tentang daftar pemasok perhiasan yang krusial, dan tentang strategi bisnis Lia di masa depan. Danu, yang merasa bangga memiliki wanita yang tertarik pada bisnisnya, dengan senang hati membagikan semua informasi itu, bahkan memberikan Dina akses ke beberapa berkas digital bisnis Wirawan Jewelry. Setiap informasi yang ia dapatkan dari Danu, Dina gunakan untuk menyerang Lia dengan akurat dan mematikan. Ia menyebarkan rumor tentang kebangkrutan bisnis Lia melalui jaringan media yang ia kendalikan, memicu kepanikan di kalangan investor. Ia menyewa peretas untuk merusak sistem penjualan online Wirawan Jewelry, membuatnya tidak bisa diakses selama berhari-hari. Ia bahkan menghubungi pemasok utama Lia, dan dengan kekuasaan yang ia miliki, ia mengancam mereka untuk menghentikan pasokan bahan baku secara tiba-tiba, menciptakan masalah besar bagi produksi Wirawan Jewelry. Lia, yang tidak tahu apa-apa, panik. Bisnisnya runtuh dalam hitungan minggu. Penjualan menurun drastis, pemasok tiba-tiba berhenti bekerja sama, dan investor-investornya mulai menarik modal. Ia menyalahkan Danu, suaminya, yang ia anggap tidak becus. "Danu, ada apa denganmu?" teriak Lia suatu malam, saat mereka sedang bertengkar hebat di ruang keluarga. "Semua ini gara-gara kamu. Kamu tidak bisa mengurus bisnis. Kamu tidak bisa mengurus apa-apa." Danu, yang merasa tidak bersalah, mencoba membela diri. "Bukan salahku, Lia. Aku sudah mencoba yang terbaik. Ada seseorang yang mencoba menghancurkan kita. Seseorang di balik semua ini." Lia menertawakan Danu dengan sinis. "Pengecut. Kamu hanya mencari alasan. Kita hancur karena kamu tidak becus. Karena kamu terlalu bodoh untuk mengurus bisnis. Aku seharusnya tidak pernah menikah denganmu." Kata-kata Lia adalah pukulan telak terakhir bagi Danu. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia merasa dicampakan, dibodohi, dan tidak dihargai. Pertengkaran itu adalah awal dari kehancuran pernikahan Lia. Danu, yang merasa sakit hati, akhirnya pergi dari rumah. Ia mengemasi barang-barangnya, pergi ke hotel, dan menghubungi Dina. Ia menceritakan semua yang terjadi, tentang pertengkarannya dengan Lia, dan tentang bagaimana ia merasa sakit hati. Dina mendengarkan dengan penuh empati. Namun di dalam hatinya, ia tersenyum puas. Jaring pengkhianatan yang ia pasang telah berhasil merusak pernikahan Lia, dan ia tahu, kehancuran ini hanyalah awal dari segalanya. Dina kini memiliki 2 target utama, Lia dan bisnisnya. Danu, tanpa sadar,
telah menjadi pion terpenting dalam permainan ini. Dina akan menggunakan Danu untuk menghancurkan Lia, dan setelah itu, ia akan membuang Danu, sama seperti Danu dan Lia membuang dirinya dulu. Rencana ini sudah tertulis di buku catatannya, dan ia tidak akan pernah menyimpang. Balas dendamnya telah dimulai. Dina akan membuat mereka merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih buruk, dan ia akan melakukannya dengan senyum dingin di wajahnya. Dengan Danu di bawah kendalinya, Dina merasa kemenangan sudah di depan mata. Ia telah menghancurkan bisnis Lia dari luar, mencoreng reputasinya, dan merusak pernikahannya dari dalam. Kini, saatnya melancarkan serangan terakhir. Targetnya bukan lagi hanya bisnis Lia, tetapi juga kehormatan dan kehancuran total yang akan menjadi hukuman terakhir. Dina sudah memiliki semua pion yang ia butuhkan untuk skakmat terakhir ini. Suatu sore, Dina bertemu dengan Danu di sebuah kafe sepi yang berada di sebuah sudut kota, jauh dari keramaian dan sorotan. Danu terlihat kacau balau, seperti reruntuhan dari sebuah badai. Matanya sembab, kantung matanya menghitam, dan rambutnya acak-acakan. Pakaiannya yang dulu selalu rapi kini terlihat kusut, dan ia terlihat sangat putus asa. Di hadapannya, Dina duduk dengan postur sempurna, tenang, dingin, dan penuh perhitungan. Ia mengenakan gaun hitam sederhana yang menutupi lekuk tubuhnya, namun memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Tatapannya sedingin es, namun di mata Danu, tatapan itu adalah satu-satunya harapan yang tersisa. "Dina, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi," ujar Danu. Suaranya bergetar penuh keputusasaan. "Lia membuangku. Bisnisnya hancur. Dia bilang semua ini salahku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku bahkan tidak tahu harus kembali kemana." Dina menyesap tehnya dengan anggun, membiarkan keheningan menggantung sejenak. "Jangan khawatir, Danu. Aku punya rencana," bisiknya. Suaranya pelan tapi penuh otoritas. "Aku akan membantumu membersihkan namamu. Tapi kamu harus mengikuti semua yang aku katakan, tanpa kecuali." Danu mengangguk tanpa ragu. Ia telah dibutakan oleh rasa sakit hati dan kepercayaannya pada Dina. Ia melihat Dina sebagai penyelamat, sebagai satu-satunya orang yang peduli padanya. Ia tidak tahu bahwa ia sedang menukar kehancurannya dengan kehancuran Lia, dan kehancuran dirinya sendiri. Dina mengeluarkan sebuah berkas dari tasnya. "Ini adalah rencana kita," ujarnya. Ia meminta Danu untuk memberikan semua berkas penting bisnis Wirawan Jewelry. Ia juga meminta Danu untuk membuat sebuah surat pernyataan yang berisi semua kebohongan dan kejahatan yang telah dilakukan Lia, termasuk tentang penjualan kalung pusaka keluarga Wirawan. "Ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah," ujar Dina meyakinkan. Dina berjanji, surat itu akan digunakan untuk membongkar kejahatan Lia di depan umum dan membersihkan nama Danu. Tanpa berpikir dua kali, Danu memberikan semua yang Dina minta. Ia menyerahkan laporan keuangan yang disembunyikan, salinan surat-surat kontrak ilegal, dan menulis surat pernyataan yang detail, yang memuat semua kebohongan Lia. Ia percaya, dengan membongkar kejahatan Lia, ia bisa membersihkan namanya dan memulai hidup baru bersama Dina. Ia tidak tahu bahwa ia sedang menggali kuburnya sendiri. Dina mendapatkan semua yang ia butuhkan. Ia menyelenggarakan konferensi pers di salah satu hotel bintang 5 paling mewah di kota. Ia mengundang semua media massa, investor, dan tokoh-tokoh penting di dunia bisnis. Ruangan itu penuh sesak dengan kilatan kamera dan bisikan-bisikan penasaran. Dina berdiri di podium, di hadapan semua orang, dengan Danu di sampingnya. Ia terlihat tenang, memancarkan aura kekuasaan yang tak tergoyahkan. "Selamat sore, semuanya," ujar Dina. Suaranya terdengar lantang dan penuh otoritas, memotong semua bisikan. "Saya mengadakan konferensi pers ini untuk membongkar sebuah kejahatan besar yang telah terjadi di dunia bisnis kita. Sebuah kejahatan yang melibatkan penipuan, penggelapan, dan penghancuran sebuah pusaka keluarga yang berharga." Dina mulai membacakan surat pernyataan Danu. Suaranya terdengar datar dan dingin, tanpa emosi. Ia membongkar semua kebohongan yang telah dilakukan Lia, satu persatu.
Ia membongkar kejahatan Lia dalam penjualan kalung pusaka keluarga Wirawan, mengungkapkan bagaimana Lia menggadaikannya dengan harga yang sangat rendah untuk membiayai bisnisnya. Ia bahkan menunjukkan bukti-bukti berupa berkas digital dan surat-surat yang Danu berikan kepadanya. Semua bukti itu ditampilkan di layar besar di belakangnya, membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Lia, yang mendengar berita itu, panik. Ia bergegas datang ke konferensi pers. Rambutnya acak-acakan dan air matanya mengalir deras. Ia mencoba menghentikan Dina, namun sudah terlambat. Semua kejahatannya telah terbongkar. "Danu, apa yang kamu lakukan?" teriak Lia, menatap suaminya dengan mata penuh amarah. "Berhenti!" Danu, yang berdiri di samping Dina, terkejut. Ia tidak menyangka Dina akan menggunakan surat pernyataannya untuk membongkar semua kejahatan itu di depan umum. Ia merasa dikhianati, dibodohi. Di tengah konferensi pers, Dina menoleh ke arah Danu dan tersenyum dingin. Senyum itu adalah senyum kemenangan, dan di mata Danu, ia melihat betapa kejamnya Dina. "Danu, terima kasih banyak atas semua informasinya," ujarnya. Suaranya terdengar menusuk. "Kamu adalah pion yang sangat berguna." Hati Danu hancur. Ia menyadari, ia telah menjadi pion dalam permainan balas dendam Dina. Ia telah menghancurkan Lia, dan kini, ia pun hancur. Ia tidak punya apa-apa lagi, dan ia telah menjadi pengkhianat. Dina menatap Lia, yang kini berdiri di hadapannya, dengan mata penuh amarah dan air mata. "Lia," ujar Dina, suaranya bergetar karena emosi yang ia tahan. "Ini adalah karma. Kamu telah mengambil semua yang aku miliki. Sekarang, giliranmu untuk merasakan penderitaan yang sama." Lia jatuh berlutut, menangis histeris. Ia telah kehilangan segalanya. Bisnisnya hancur, suaminya meninggalkannya, dan kehormatannya hancur di depan umum. Ia akhirnya merasakan kehancuran yang sama dengan yang Dina rasakan bertahun-tahun lalu. Dina menatap Lia, dan ia merasa puas. Balas dendam yang ia rencanakan selama 3 tahun ini telah berhasil. Namun, di dalam hatinya, ia merasa hampa. Balas dendam tidak memberinya kebahagiaan. Ia hanya merasa lelah, dan sangat sendirian. Kemenangan ini terasa pahit, dan ia tahu, luka di hatinya tidak akan pernah sembuh. Di antara gemerlap lampu kota dan kesunyian apartemen mewahnya, Dina berdiri di hadapan jendela, menatap ke bawah. Semua yang terjadi di konferensi pers beberapa jam lalu terasa seperti mimpi buruk yang indah. Ia telah berhasil. Lia, wanita yang menghancurkan hidupnya, kini berlutut, kehormatannya hancur, bisnisnya runtuh, dan pernikahannya berakhir. Kemenangan itu seharusnya terasa manis, namun di lidahnya, kemenangan itu terasa pahit, hampa. Ia menoleh ke arah meja. Di sana, sebuah foto lama tergeletak. Foto itu diambil saat ia masih bahagia, saat ia masih percaya pada cinta dan kebaikan. Di dalam foto itu, ada ia, Arif, dan keluarga Wirawan. Mereka semua tersenyum, kecuali Lia yang berdiri di sudut dengan senyum yang dipaksakan. Dina menyentuh foto itu, dan air matanya yang telah lama ia tahan, akhirnya mengalir. Balas dendam tidak memberinya kebahagiaan. Ia telah menghabiskan 3 tahun hidupnya untuk merencanakan kehancuran orang lain, dan ia berhasil. Namun, kehancuran itu tidak membuat hatinya menjadi utuh. Luka di hatinya masih ada, masih menganga. Ia masih merasa lelah, dan sangat sendirian. Dering telepon mengagetkannya. Dina mengambil teleponnya, melihat nama yang tertera di layar, dan menghela napas panjang. Itu adalah Tanti, pengacara yang telah menjadi mentornya. Tanti menanyakan kabarnya, dan Dina menceritakan semua yang terjadi. "Jadi, kamu sudah berhasil," ujar Tanti. Suaranya terdengar lembut dan penuh empati. "Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Dina diam. Ia tidak tahu. Ia telah mencapai tujuannya, dan kini, ia tidak punya tujuan lain. Hidupnya terasa kosong, tanpa arti. "Dina," lanjut Tanti,
Balas dendam adalah seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati. Kamu telah membuang 3 tahun hidupmu untuk ini, dan lihatlah dirimu. Apakah kamu bahagia? Air mata Dina semakin deras. Tanti benar. Ia telah membuang 3 tahun hidupnya, dan ia tidak bahagia. Kemenangan ini adalah kemenangan yang kosong. Kamu harus memaafkan, Dina, ujar Tanti. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri, agar kamu bisa memulai hidup baru. Dina mengakhiri panggilan teleponnya, dan ia kembali menatap foto lama itu. Memaafkan. Kata itu terdengar asing baginya. Ia telah terbiasa dengan amarah, dengan kebencian. Namun, ia tahu, Tanti benar. Ia harus memaafkan, agar ia bisa bebas. Bebas dari kebencian yang membelenggunya. Bebas dari masa lalu yang menyakitkan. Ia mengambil kalung pusaka keluarga Wirawan, yang ia dapatkan kembali dari Danu saat konferensi pers. Kalung itu berkilauan di bawah cahaya lampu. Kalung itu adalah penyebab dari semua kehancuran ini. Dina menatap kalung itu, dan ia tahu, ia harus melepaskannya. Keesokan harinya, Dina menelepon Ibu Wirawan. Ia menceritakan semua yang terjadi, dari awal hingga akhir. Ibu Wirawan terkejut. Ia tidak menyangka, Lia, putrinya sendiri, akan melakukan hal sekejam itu. Ia menangis, dan meminta maaf kepada Dina. Maafkan ibu, nak, ujar Ibu Wirawan. Suaranya bergetar. Maafkan ibu karena ibu tidak tahu. Maafkan Lia. Dina merasa hatinya sedikit lega. Ia tidak membalas dendam pada Ibu Wirawan. Ia tahu, Ibu Wirawan tidak bersalah. Ia juga tahu, ia harus memaafkan Ibu Wirawan, agar ia bisa benar-benar bebas. Dina memutuskan untuk menjual kalung pusaka keluarga Wirawan, dan menggunakan semua uang hasil penjualan itu untuk membuka sebuah yayasan yang membantu para wanita yang menjadi korban pengkhianatan dan kebohongan. Ia menamai yayasan itu, Phoenix S Wings, sebuah simbol kebangkitan dan harapan baru. Ia tidak kembali ke kehidupan lamanya. Ia tidak kembali ke Arif, atau ke keluarga Wirawan. Ia memulai hidup baru, sebuah kehidupan yang ia bangun sendiri. Ia tidak lagi menjadi ratu dingin di dunia bisnis. Ia menjadi seorang wanita yang penuh empati, yang membantu orang lain untuk bangkit dari kehancuran. Ia tidak pernah melupakan apa yang terjadi. Namun, ia telah memaafkan. Memaafkan adalah hal terberat yang pernah ia lakukan. Namun ia tahu, memaafkan adalah satu-satunya cara baginya untuk bisa benar-benar bahagia.